محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته. نحمد الله جل وعلا أن بلغنا هذا الشهر الطيب المبارك وهذه الليالي المباركات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وتقى إنك أنت العليم الحكيم. Hadirin jemaah salat tarawih yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa keutamaannya Al-Qur'an Al-Karim untuk kita. Begitu luar biasa keberkahannya Al-Qur'an Al-Karim untuk kita. Kita terpilih menjadi umat yang mulia, umat yang terbaik di antara umat-umat yang lainnya. Kita terpilih jemaah sekalian menjadi ummatul Quran, Quran yang bersifat abadi, Quran yang suci, Quran yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada celah di dalamnya, tidak ada kesalahan, tidak ada kebatilan, tidak ada keraguan sama sekali dalam Al-Quran Al-Karim. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fiih. Tidak ada keraguan sama sekali di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari bentuk arti Al-Quran, isinya Al-Quran, halaman-halamannya Al-Quran, dan semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Termasuk jemaah sekalian terjaga Ahlul Quran. Ini salah satu keistimewaannya Al-Quran Karim untuk kita. Jadi bukan Al-Quran sendiri yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Ahlul Quran pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Jadi kalau ada seorang ahli Al-Quran yang dia senantiasa perhatikan Al-Quran Karim dalam kehidupannya, selalu dia dekat dengan Al-Quran, selalu dia berinteraksi dengan Al-Quran Karim, dia jadikan Al-Quran Karim sebagai sahabat terdekat di dunia. Tetapi dia sebagai manusia biasa normal jatuh dalam yang namanya dosa dan maksiat. Dan seandainya nanti pada hari kiamat dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk neraka jahanam sementara, waliyadzubillah, untuk mensucikan dia, membersihkan hatinya dari dosa dan maksiat yang telah dia lakukan di dunia. Nah, disitulah jemaah sekalian pertolongan Al-Quran Al-Karim akan datang. Disitulah Al-Quran Al-Karim akan datang menjaga kita jemaah sekalian, melindungi kita. Kata Rasulullah SAW, neraka jahanam pun tidak akan mampu menghanguskan kulitnya dan tidak akan mampu membakar hatinya. Kenapa? Karena isinya Al-Quran. Karena di dalam badannya terdapat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya Al-Quran Al-Karim jemaah sekalian untuk kita. Di antara surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu surat yang memiliki kelebihan, yang memiliki keutamaan yang berlebih, yaitu jemaah sekalian surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah jemaah sekalian, surah yang paling agung dalam Al-Quran Al-Karim. Surah yang paling mulia dalam Al-Quran Al-Karim adalah surah Al-Fatihah. Kalau boleh saya artikan, surah Al-Fatihah merupakan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala.
Setiap satu ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menjawab kita. Setiap satu ayat kita baca, Allah Subhanahu wa taala membalas. Makanya disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membaca surah Al-Fatihah jangan disambungkan ayatnya. Setiap satu ayat kita berhenti, santai kita membaca surah Al-Fatihah, karena kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a surah Al-Fatihah kana yufassiruha tafsiran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Fatihah seperti dia mentafsirkan surah Al-Fatihah, semakin pelan-pelan bertahap-tahap membaca ayat-ayat surah Al-Fatihah, karena dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jemaah sekalian menunjukkan beradab, kehormatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah dalam kitabnya. Hadis ini jemaah sekalian hadis qudusi dan hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat antara aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian. Dan ternyata yang dimaksudkan dengan kata as-salat di hadis yang qudus ini, kata para ulama, adalah surah Al-Fatihah. Ternyata surah Al-Fatihah memiliki nama yang lain, yaitu as-salat. Kenapa demikian? Karena surah Al-Fatihah itu jemaah sekalian merupakan salah satu rukun dari salat kita, tiang dari salat kita. Karena kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah, surah yang sangat penting ini, yang cuma 7 ayat dalam salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita membaca Al-Quran dari Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada surah Al-Fatihah dalamnya. Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi salat, yaitu surah Al-Fatihah, antara aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-Ku menjadi dua bagian. Dan ketika hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-Ku telah memuji-Ku. Dan ketika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-Ku memuliakan-Ku. Dan setiap satu ayat jemaah sekalian kita baca dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menjawab kita. Makanya jangan buru-buru kita membaca surah Al-Fatihah, kita coba menghayati surah Al-Fatihah, mentadabburi surah Al-Fatihah dalam salat. Jadi kalau di antara kita yang bertanya, bagaimana salat saya bisa begitu khusyuk? Bagaimana saya bisa dapat khusyuk, menambah khusyuk saya dalam salat? Saya menjawab, cukup memperhatikan surah Al-Fatihah. Jangan sampai jemaah sekalian setiap hari kita membaca surah Al-Fatihah kurang lebih 17 kali dalam salat fardu kita. Kita sudah bertahun-tahun membaca surah Al-Fatihah, tetapi sampai sekarang kita tidak memahami apa yang kita sedang baca. Apa artinya surah Al-Fatihah? Tafsirnya surah Al-Fatihah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita melalui surah Al-Fatihah? Makanya harus kita jemaah sekalian perhatikan surah Al-Fatihah di dalam salat kita. Dan ketika hamba membaca Maliki Yaumiddin, kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-Ku mengagungkan-Ku. Dan ketika hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah Subhanahu wa taala, ini antara Ku dan hamba-Ku. Dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta, apapun yang dia minta saya akan berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat ini jemaah sekalian, kita mulai meminta sesuatu sama Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu penting dalam kehidupan kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim.
begitu luar biasa, yaitu cara doa yang beradab, cara doa yang sempurna. Kata para ulama, doa itu terbagi menjadi dua macam atau dua jenis. Doa yang pertama atau macam yang pertama namanya doa ibadah. Nah, yang kedua namanya doa masalah. Apa itu doa ibadah? Kata para ulama, doa ibadah itu isinya pujian. Kita cuma memuji Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta. Enggak ada permintaan, cuma isinya pujian. Dan macam yang kedua yaitu doa masalah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala sampai meminta sesuatu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya surah Al-Fatihah, di dalamnya terdapat dua macam doa tersebut. Dari awal surah Al-Fatihah sampai ayat keempat, kita memuji Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pujian, tidak ada permintaan. Setelah ayat keempat atau kelima, kita baru minta sesuatu sama Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ini yang namanya doa masalah. Yang sebelumnya namanya doa ibadah. Dan kata para ulama, layaknya ketika kita membaca doa, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai doa kita dengan doa ibadah, baru masuk ke doa masalah. Sebelum kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah dulu. Kita bikin Allah Subhanahu wa taala senang dulu, baru kita minta sesuatu yang kita butuhkan. Mungkin di antara kita yang mengatakan saya tidak bisa puji Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menghafal pujian yang begitu indah. Kalau kita tidak menghafal jemaah sekalian pujian yang begitu indah, cukup kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan kata alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya segala puji bagimu ya Allah. Dan memang jemaah sekalian terpilih ini alhamdulillahi rabbil alamin sangat pas. Karena alhamdulillahi rabbil alamin mewakili segala pujian. Kata yang terindah yang ketika kita ingin memuji Allah Subhanahu wa taala yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi supaya tidak terlalu panjang. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau cintai. Yaitu siapa jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim 5 golongan yang Allah Subhanahu wa taala cinta. Dalam surah An-Nisa ayat 69, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuti'i Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yaitu minan nabiyyin, para anbiya, was-siddiqin, para siddiqin, para orang-orang jujur, wasyuhada, para syuhada, was-salihin, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dan yang mengikuti mereka, ini 5 golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ini yang dimaksudkan dengan an'amta 'alaihim, 5 golongan tersebut. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala benci, yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Yaitu siapa jemaah sekalian? Kata para ulama, orang-orang itu yang ilmunya begitu luar biasa, begitu banyak, tetapi mereka tidak memanfaatkan ilmunya. Mereka terlalu sombong. Dan kata para ulama, ketua majlisnya mereka orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat.
rajin beribadah, banyak ibadahnya, banyak amalannya, tetapi tidak ada ilmunya. Mereka hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Mereka beribadah sesuai dengan keinginannya mereka masing-masing. Dan kedua manusia mereka para ulama adalah orang-orang Nasrani. Jadi jemaah sekalian, dalam surah Al-Fatihah kita minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus, yaitu jalan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Bukan jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala benci dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kemudian kita akhiri surah Al-Fatihah dengan kata amin. Ada yang tahu artinya amin? Yang artinya dalam bahasa Arab, ya Allah stajib, ya Allah mohon diterima. Ya Allah mohon diterima. Biasanya jemaah sekalian kalau imam salat subuh membaca qunut atau khatib salat Jumat membaca doa, kita biasanya mengucapkan kata amin. Betul. Dia berdoa, kita mengucapkan kata amin. Dan ketika juga kita membaca surah Al-Fatihah, kita akhiri surah Al-Fatihah dengan kata amin. Itu menunjukkan apa jemaah sekalian? Menunjukkan bahwa ketika kita sedang membaca surah Al-Fatihah, seandainya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara kita yang hatinya tenang ketika dia membaca doa berbahasa Arab, tapi dia tidak bisa berbahasa Arab atau tidak menghafal doa berbahasa Arab, boleh dia membaca doanya dengan surah Al-Fatihah saja. Karena surah Al-Fatihah merupakan doa. Karena dalam surah Al-Fatihah kita sedang meminta sesuatu yang begitu penting, yang setiap hamba sangat harap dapatkan sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah, yaitu petunjuk. Kita minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala bukan untuk urusan akhirat kita saja jemaah sekalian, tapi kita minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala untuk urusan dunia kita juga. Kita minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala mengurus rumah tangga kita. Minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak kita. Minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala menjalin usaha kita dan seterusnya. Maka banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dari surah yang sangat pendek itu. Bahkan Imam Ibnu Qayyim, salah satu imam besar, beliau menulis satu buku yang begitu tebal, hanya membahas satu ayat saja dalam surah Al-Fatihah. Satu ayat bisa menulis satu buku yang isinya kurang lebih 4 jilid. Beliau menggunakan ayat atau membahas ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nama bukunya berjudul Madarijus Salikin fi Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu buku jemaah sekalian. Maka wajib bagi kita sebagai umat Islam betul-betul kita memahami, mengerti tafsirnya surah Al-Fatihah agar kita mendapatkan khusyuk, agar salat kita lebih berkhusyuk, agar salat kita terasa jemaah sekalian. Maka mari kita memahami, membaca surah Al-Fatihah dengan baik. Kita mempelajari surah Al-Fatihah agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Surah Al-Fatihah. Ya, kalau di antara jemaah yang ingin mengkoreksi bacaan surah Al-Fatihahnya, wis raweh aja. Oke, baik. Ikuti saya. Kita belajar sama-sama bacaan surah Al-Fatihah. Kita perbaiki bacaan kita ya. Kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaithanir
bukan minassa. Ya, minasyaitonir rajim. Ini surah Al-Fatihah atau bahasa Arab secara umum sangat detail ya. Kalau kita ubah satu huruf atau satu harakat saja, arti bisa ya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ini ar-rah pakai ha bukan ha ya. Kalau huruf ha dengan huruf ha berbeda ya. Dan karena tempat keluarnya sangat dekat, jadi harus kita perhatikan makhrajnya itu. Kalau huruf ha-nya itu agak tebal sedikit. Kalau huruf ha-nya tipis. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Dan hati-hati huruf ha itu bisa miring menjadi huruf ha. Ar-Rah. Ya. Ar-Rah. Jadi harus kita rasakan tuh tempat keluarnya dari tenggorokan. Ya, dari tenggorokan kita. Ini biar kita menambahkan sedikit ilmu. Tenggorokan kita terbagi tiga makhraj gitu. Jadi ada tidak tiga bagiannya. Tiga bagian. Ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Kalau huruf ha itu bagian tengah. Ar-Rah. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya, banyak yang ketika dia membaca Maliki Yaumiddin dia membaca Maliki Yaumiddin salah. Ya, harus Maliki. Di bawahnya huruf kaf ada kasrah. Ya. Kalau Maliki Yaumiddin salah. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. ya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, banyak yang membaca juga Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in salah ini. Seharusnya Iyyaka na'budu. Kita perhatikan dhammahnya juga. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita perhatikan huruf sad dan huruf sin makhrajnya sangat dekat. Is. Bedanya apa? Bedanya ada sedikit perbedaan di sifatnya. Sifatnya agak berbeda. Kalau huruf sadnya saya nggak mau jelaskan secara detail karena tapi kita ambil saja bahwa surah atau huruf sad itu memiliki sifat yaitu tafkhim, ya, hurufnya tebal. Kalau huruf sinnya tipis, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan asy-syirata as-si. Ya, as-siratal mustaqim.
ghairil maghdubi. Ya. Kalau itu salah. Wa, ya. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, kalau kita juga membaca amin, jangan terlalu panjang. Jangan sampai itu amin panjangnya 100 meter. Ya, kalau amin itu ya banyak. Kalau imam baca waladdallin panjang sekali. Tapi kalau kita ingin membacanya dengan cara yang benar, kita sesuaikan kata amin dengan kata yasin. Yasin, amin. Jelas ya? Iya. Kalau tentang jamaah yang ingin membaca sendiri, ingin koreksi bacaannya sendiri, cukup ya?